Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat nikmat dan karunia-Nya jualah sehingga kita semua dapat beraktivitas dan masih bisa belajar sampai saat ini. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menampilkan atau mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya kami dari kelompok 3 beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama itu adalah Azura, yang kedua itu adalah Lutfia, dan yang ketiga itu adalah saya sendiri. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata mukadimahnya, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kecerdasan. Nah, menurut ahli psikologi, kecerdasan meliputi kemampuan memecahkan masalah, kemampuan menetapkan tujuan dan meraihnya, serta kemampuan beradaptasi dan menempatkan diri dalam lingkungan sekitarnya. Lydia Prayitno dalam buku Psikologi Perkembangan Anak memberikan pandangan bahwa kecerdasan adalah termasuk kebolehan untuk memperoleh pengetahuan, upaya untuk berpikir dalam situasi yang kompleks, dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Orang yang otaknya cerdas akan menggunakan rangsangan dengan lebih efektif, dapat mengurus maklumat yang diterima untuk membina konsep, dan selanjutnya menyelesaikan masalah lebih cepat daripada orang yang kurang kecerdasannya. Lalu yang B, ada faktor yang mempengaruhi perkembangan kecerdasan. Perkembangan kecerdasan seseorang tidak hanya ditentukan oleh satu faktor, melainkan merupakan hasil interaksi antara faktor genetik dan lingkungan. Kedua faktor ini berperan dalam menentukan potensi serta bagaimana kecerdasan seseorang berkembang sepanjang hidupnya. Yang pertama, faktor genetik. Faktor genetik berperan sebagai dasar atau potensi awal kecerdasan individu. Setiap orang mewarisi karakteristik tertentu dari orang tua. Mereka termasuk kapasitas kognitif. Beberapa aspek kecerdasan yang dipengaruhi oleh faktor genetik meliputi kapasitas otak, kecepatan pemrosesan informasi, dan struktur dan fungsi otak. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan sangat berpengaruh dalam membentuk dan mengasah kecerdasan seseorang. Beberapa faktor lingkungan yang berperan dalam perkembangan kecerdasan. Yang pertama ada nutrisi. Nutrisi yang baik terutama pada awal kehidupan berperan penting dalam perkembangan otak. Lalu ada stimulasi kognitif. Lingkungan yang kaya akan rangsangan intelektual membantu meningkatkan kemampuan berpikir dan belajar. Yang ketiga, pendidikan. Pendidikan memainkan peran besar dalam mengembangkan kecerdasan. Sekolah dan juga pendidikan formal memberikan kesempatan bagi individu untuk belajar, berpikir kritis, dan mengembangkan keterampilan kognitif. Nah, yang terakhir ada pengalaman hidup dan lingkungan sosial. Lingkungan tempat seseorang tumbuh dan berkembang, termasuk interaksi dengan keluarga, teman, masyarakat, juga mempengaruhi kecerdasan. Anak-anak yang mendapatkan dukungan emosional sosial yang baik cenderung memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi dalam belajar dan menghadapi tantangan kognitif. Selanjutnya C, klasifikasi kecerdasan intelektual atau IQ. Kecerdasan intelektual atau IQ adalah kemampuan intelektual, analisis, logika, dan rasio yang digunakan untuk menerima, menyimpan, dan mengolah informasi menjadi fakta. IQ diukur dengan menggunakan tes intelijensi yang kemudian dihitung menggunakan rumus IQ sama dengan di dalam kurung MA, di mana itu usia mental, per CA yang artinya usia kronologis dikali dengan 100. Klasifikasi IQ adalah 130 ke atas disebut sangat superior atau kemampuan kognitif sangat tinggi. Kemudian 120 sampai 129 disebut dengan superior, di mana kemampuan kognitif tinggi. Selanjutnya 110 sampai 119 disebut di atas rata-rata, di mana kemampuan kognitif di atas rata-rata. Selanjutnya 90 sampai 109 disebut rata-rata, di
di mana kemampuan kognitif rata-rata, selanjutnya 80-89 disebut dengan di bawah rata-rata, di mana kemampuan kognitif di bawah rata-rata, selanjutnya 70-79 disebut dengan batas rendah, di mana kemampuan kognitif itu rendah. Selanjutnya yang terakhir ada 69 ke bawah, disebut dengan sangat rendah, di mana artinya kemampuan kognitif sangat rendah. Klasifikasi ini membantu dalam memahami tingkat kemampuan kognitif individu dan dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan program pendidikan dan pelatihan. Baiklah, selanjutnya masuk ke materi itu jenis-jenis kecerdasan berdasarkan teori multiple intelligence. Teori intelligence yang dikemukakan oleh Howard Gardner menyatakan bahwa kecerdasan tidak hanya terbatas pada aspek kognitif atau akademik, tetapi terdiri dari berbagai jenis kecerdasan yang mencerminkan kemampuan individu dalam bidang yang berbeda. Gardner mengidentifikasikan bahwa ada 8 jenis kecerdasan yang masing-masingnya memiliki karakteristik dan peran unik dalam kehidupan seseorang. Di antara 8 itu ada salah satunya itu ada kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan bahasa secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Individu dengan kecerdasan ini memiliki kepekaan terhadap kata-kata, struktur bahasa, serta makna yang terkandung di dalamnya. Yang kedua itu ada kecerdasan logis matematis. Kecerdasan ini berkaitan dengan kemampuan berpikir logis, analitis, dan memecahkan masalah secara sistematis. Individu dengan kecerdasan ini cenderung berpikir secara sistematis dan menikmati tantangan yang memerlukan pemikiran kritis. Yang ketiga itu ada kecerdasan spesial. Kecerdasan spesial adalah kemampuan seseorang dalam memahami, membayangkan, dan memanipulasi objek dalam ruangan. Individu dengan kecerdasan ini memiliki keterampilan visualisasi yang baik dan mampu berpikir dalam bentuk gambar. Yang keempat ada itu kecerdasan kinestetik. Kecerdasan kinestetik berhubungan dengan kemampuan seseorang dalam menggunakan tubuhnya untuk mengekspresikan diri, melakukan gerakan terkoordinasi, serta mengendalikan fisiknya dengan lebih baik. Selanjutnya yang kelima itu ada kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal mencerminkan kemampuan seseorang dalam mengenali, memahami, dan menciptakan musik, baik dalam bentuk melodi, ritme, maupun harmoni. Yang keenam itu ada kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan memahami, berkomunikasi, serta berinteraksi secara efektif dengan orang lain. Individu dengan kecerdasan ini memiliki empati yang tinggi dan mampu membangun hubungan sosial yang baik. Yang ketujuh itu ada kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan ini adalah kemampuan seseorang dalam memahami diri sendiri, termasuk emosi, motivasi, dan tujuan hidupnya. Individu dengan kecerdasan ini cenderung introspektif dan memiliki pemahaman mendalam tentang dirinya sendiri. Dan yang terakhir itu ada kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis adalah kemampuan seseorang dalam mengenali, memahami, dan berinteraksi dengan alam serta lingkungan sekitarnya. Selanjutnya E. Upaya pendidik dalam mengembangkan kecerdasan peserta didik. Setiap peserta didik memiliki kecerdasan yang unik sesuai dengan teori multiple intelligence yang dikemukakan oleh Howard Gardner. Oleh karena itu, pendidik perlu menerapkan strategi pembelajaran yang beragam agar dapat mengakomodasi berbagai jenis kecerdasan dan memaksimalkan potensi setiap siswa. Yang pertama, pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pembelajaran yang berpusat pada siswa memungkinkan peserta didik untuk aktif dalam proses belajar dan mengembangkan kecerdasan mereka sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Pendidik dapat menerapkan beberapa metode berikut: pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, dan pembelajaran kolaboratif.
Yang kedua, metode pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan jenis kecerdasan. Pendidik dapat menggunakan berbagai metode yang dirancang untuk mengembangkan beragam kecerdasan peserta didik, seperti kecerdasan linguistik, kecerdasan logis matematis, kecerdasan spasial, kecerdasan kinestetik, kecerdasan musikal, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, dan kecerdasan naturalis. Yang ketiga, pemberian umpan balik positif. Umpan balik yang positif dan konstruktif dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Beberapa strategi yang dapat diterapkan oleh pendidik meliputi menghargai usaha siswa, memberikan penghargaan atas keberhasilan dalam berbagai bidang kecerdasan, dan menyediakan ruang bagi siswa untuk mengekspresikan ide dan pendapat mereka. Yang keempat, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Lingkungan belajar yang inklusif mendukung perkembangan kecerdasan setiap peserta didik dengan memberikan kesempatan yang adil bagi semua siswa untuk berkembang. Upaya yang dapat dilakukan antara lain menyediakan ruang kelas yang nyaman dan merangsang kreativitas, mengakomodasi berbagai gaya belajar dan kebutuhan khusus siswa, dan mendorong sikap saling menghargai dalam keberagaman kecerdasan. Yang kelima, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Teknologi dapat menjadi alat yang efektif dalam mendukung pembelajaran yang beragam, seperti aplikasi dan perangkat lunak edukatif untuk mengembangkan keterampilan logis matematis dan linguistik, video dan animasi interaktif untuk mendukung pemahaman konsep visual bagi siswa dengan kecerdasan spasial, dan media sosial beserta forum diskusi online untuk membangun keterampilan interpersonal dan komunik.